menyaksikan. Bu Winda, Iya Pak. kok di sini ngapain? Saya ini lagi kesel sebenarnya Pak. Kesel kenapa? Tadi tuh saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah, jadi agak dongkol gitu rasanya. Gak kenapa? Gimana ya Iya, ceritanya? Yaudah yuk kita ke kantor aja. Kita Boleh. kali aja bisa ngobrol-ngobrol. Yuk Pak, yuk. Kita duduk situ nih. Boleh. Ayo silakan duduk. Oh iya Pak. Ini diminum ibu supaya agak lebih tenang. Makasih ya Pak, saya minum ya Pak ya. Ya, silakan. Gimana? Lebih enakan? Iya, lumayan nih udah agak sedikit plong, tapi masih ada lah rasa ganjil-ganjil gitu Pak di hati saya ini. Iya. Kemarin gimana sih? Amar kayaknya dapat juara kayaknya. Iya, alhamdulillah Pak, kemarin ikut lomba lagi nih taekwondo, alhamdulillah dapat medali emas. Seneng banget deh dia. Keren. Alhamdulillah. Oh iya Bu, gimana tadi kita lanjutin yang tadi kita obrolin di luar tadi, gimana? Kok katanya ditegur kepala sekolah? Bener Pak, sebenarnya saya ini ganjelnya itu karena tadi saya dipanggil. Jadi gini, dari kemarin memang saya itu sudah dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah untuk segera mengumpulkan RPP semester ini Pak. Namun saya selalu menyampaikan bahwa RPP-nya itu belum siap. Lagian ya Pak ya, buat apa sih kita buat RPP, rencana, padahal di kenyataannya itu pasti selalu menyimpang, selalu berbeda dengan RPP yang kita buat. Ya nggak sih Pak? Iya. Mendingan kita buat aja tuh RPP spontan di kelas, yang memang kita saat itu kita lakukan. Ngapain kita buat rencana segala sih Pak? Gitu ya Bu ya. Memang terkadang pembelajaran yang kita berikan kepada murid itu akan berbeda dengan RPP yang kita buat. Saya boleh bertanya lagi Bu? Ya, tentu Pak. Guru saya bisa dibilang kayak guru berprestasi gitu ya. Dengan segala aktivitasnya yang tinggi, kemudian masih dapat tugas tambahan jadi wali kelas, kemudian sekarang juga masih pembina OSIS. Ini sebenarnya saya salut dulu dengan ibu. Walaupun dengan kesibukan yang luar biasa itu, tapi ibu juga masih bisa mengajar dengan maksimal di kelas. Ini kalau boleh saya tahu nih Bu, menurut ibu sebenarnya apa sih tujuan seorang guru itu membuat RPP? Kalau menurut saya sih Pak ya, sebenarnya RPP itu kan sebuah rencana. Jadi kita itu merencanakan bagaimana suatu pembelajaran itu akan dilaksanakan. Kemudian apa saja metode yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana kita mengelola kelas itu dengan baik, kita merencanakan berbagai variasi pembelajaran, termasuk di situ kita merancang sampai dengan ke penilaiannya, kemudian kita refleksikan pembelajaran. Itu sih menurut saya Pak. Saya setuju sih Bu. Berarti apa manfaat yang akan terlihat jika kita membuat RPP terlebih dahulu Bu? Tentunya kita akan lebih siap ya Pak ya dalam memberikan pembelajaran di kelas. Kemudian kita juga akan lebih jelas apa yang akan kita lakukan di kelas tersebut. Nah selain itu, kalau sudah ada RPP itu nanti kita bisa merefleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran kita itu ada kekurangan dan kita bisa memperbaikinya di pertemuan selanjutnya. Betul Bu, manfaat demikian juga yang saya rasakan sih ketika kita membuat RPP gitu, kita pegang RPP itu kayaknya lebih enak gitu kan. Kemudian Ibu apakah sudah mengenali segala potensi murid-murid Ibu yang ada di kelas Ibu? Tentu Pak, saya mulai menyadari dan saya juga sudah mengenali berbagai macam bakat, potensi, kemudian karakteristik dan juga keunikan dari masing-masing peserta didik. Luar biasa ya Bu. Berarti bisa ya Bu, kalau Ibu merancang pembelajaran, bagaimana yang cocok untuk diberikan ke murid-murid Ibu sebenarnya ya.
Bisa sih Pak ya, dengan mempertimbangkan segala potensi dan juga keunikan mereka masing-masing ya Pak ya. Nah, betul sekali Bu. Menurut Ibu, apa potensi yang ada pada diri Ibu yang bisa Ibu gunakan dalam merancang proses pembelajaran? Saya kira Pak ya, saya mampu untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di kelas saya. Kemudian juga saya mampu memberikan berbagai macam variasi pembelajaran dengan metode-metode yang menarik. Terkadang saya juga memberikan games-games agar anak tidak jenuh. Kemudian saya juga akan tetap menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Dan yang paling utama adalah berpihak pada mereka. Wow, luar biasa Bu. Saya setuju dengan Bu Winda. Nah, sebenarnya Bu Winda ini udah sangat jago dan mumpuni sih dalam merancang RPP sebenarnya. Namun, ngapain sih Bu? Kenapa gitu? Kok masih berpendapat bahwa RPP itu kok kalau dibikin itu bikin sia-sia gitu? Iya ya Pak ya. Sebenarnya saya ini ya sering loh membuat RPP dulu ya, tapi pada kenyataannya ternyata RPP yang saya buat itu suka nggak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian anak-anak itu kadang nggak antusias begitu, nggak aktif selama pembelajaran. Jadi lama-lama saya pikir, ih ngapain ya saya buat RPP? Ih sia-sia banget gitu ya. Jadi apa ya gunanya RPP ini toh memang nggak sesuai dengan kenyataannya. Tapi ya selain itu juga saya juga sebenarnya nggak sempat sih Pak membuat RPP itu dengan segala tugas tambahan yang Bapak sebutkan tadi ya, pembina OSIS, kemudian saya harus menghandle beberapa macam kegiatan di sekolah. Jadi saya rasa juga waktunya itu sedikit gitu Pak. Jadi kalau ini bisa saya tangkap ya Bu, ada beberapa poin nih ya. Yang pertama, Ibu merasa bahwa banyak yang tidak sesuai ketika apa yang Ibu rencanakan di RPP dengan proses pembelajaran di kelas Ibu. Ya, betul, Kemudian yang kedua, Ibu nggak sempet nih karena saking banyaknya kegiatan yang Ibu ikutin. Ya, betul Pak. Nah, kembali lagi tadi Ibu ke masalah RPP tadi ya. Kalau kata Ibu tadi, manfaatnya kan untuk merefleksi pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Jadi apa hubungannya dengan alasan Ibu yang pertama tadi yang katanya RPP itu nggak selalu sesuai dengan kenyataan ketika kita mengajar di kelas? Oh, I see Pak. Saya dapat poinnya di sini. Berarti disinilah manfaat RPP itu bisa kita rasakan ya Pak ya. Jadi di sini kita bisa merefleksi pembelajaran yang sudah kita rancang, lalu kita analisis mengapa RPP itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Apakah metode yang saya gunakan itu tidak tepat, atau ada hal lain yang perlu diperbaiki. Jadi kita bisa melakukan perbaikan di pertemuan selanjutnya. Sip. Bu Winda ini memang luar biasa. Berarti udah ditemuin ya poinnya di sini apa? Ya, betul Pak, betul. Boleh saya tanya lagi? Ya, tentu Pak, boleh. Untuk alasan yang kedua, Ibu sampaikan tadi terkadang Ibu tidak sempat. Nah, karena padatnya kegiatan Ibu kan ya. Ya, sehingga untuk membuat RPP, kemudian untuk melakukan kegiatan yang Ibu kerjakan gitu kan di waktu yang bersamaan itu agak sedikit sulit ya Bu ya. Iya, betul Pak. Jadi saya tuh sampai kadang berpikir ini nih mana yang mau saya kerjakan duluan ini Pak, karena semuanya itu penting. Aduh Winda, ini ya Bu ya, kalau Ibu mau tahu sebenarnya saya ini kagum dengan kelebihan Bu Winda ini loh. Meski banyak tanggung jawab, tapi kesemuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Salut sekali saya. Ayo Bapak mah berlebihan. Betul Bu. Kadang saya bertanya-tanya gitu. Gimana sih cara Ibu membagi waktu gitu? Ya gitu ya Pak ya. Sebenarnya tuh ya kalau Bapak mau tahu, kadang tuh saya memang mengutamakan
sesuatu hal gitu. Tapi di samping itu terkadang yang lain itu terbengkalai Pak. Jadi yang lain itu kadang nggak tersentuh ya. Contohnya ya RPP ini. Padahal saya yakin lah dengan segala potensi yang dimiliki oleh Bu Winda ini luar biasa. Saya yakin nih Bu Winda itu bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan ya agar Ibu sempat untuk membuat RPP sebelum saatnya mengajar tiba? Kapan seharusnya Ibu merancang RPP tersebut? Sebenarnya kan ya Pak ya, RPP itu tidak perlu dibuat di awal tahun semester kan ya Pak ya. Berarti saya ini bisa membuat RPP itu seminggu sebelumnya ataupun 3 hari mungkin ya, merancang pembelajaran atau dalam waktu singkat sebelum pembelajaran 1 KD dulu, tidak langsung dalam 1 semester selesai ya Pak ya. Iya, benar sekali Bu ya. Adakah yang menjadi prioritas utama dari semua tugas-tugas Ibu, atau bisa dipilih mana sih yang jadi prioritas? Sebenarnya semuanya itu penting ya Pak ya, dan semua itu butuh prioritas. Tapi saya ini mungkin hendaknya membuat jurnal skala prioritas mungkin ya Pak ya. Jadi saya bisa memetakan mana yang harus diprioritaskan lebih dulu dan mana yang bisa menyusul di kemudian hari gitu. Mungkin gitu ya Pak ya. Nah, saya setuju dengan Ibu. Idenya luar biasa. Terus apa saja yang akan Ibu tuangkan di jurnal tersebut? Sepertinya jika nanti saya sudah membuat jurnal, nanti di situ akan saya tuangkan kegiatan apa saja yang harus saya lakukan, Pak. Kemudian di situ saya tuangkan juga kapan pelaksanaannya. Kemudian apa yang harus saya siapkan. Begitu. Nah, dengan begitu saya akan lebih jelas mana yang harus dilakukan lebih dulu dan apa saja yang harus disiapkan sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Ya, menurut saya juga seperti itu Bu. Jadi Ibu akan lebih bisa melaksanakan semuanya secara terorganisir dan terencana. Oh iya ya Pak ya. Terima kasih loh ini loh sharing-sharingnya. Jadi saya itu jadi tahu potensi apa yang ada dari diri saya dan juga apa yang solusi yang harus saya lakukan ke depannya Pak. Sama-sama Ibu. Saya hanya mencoba mendengarkan keluh kesah Ibu. Oh ya, berarti apa saja nih rencana ke depannya yang akan Ibu lakukan? Nah, setelah ini ya Pak ya, saya akan membuat jurnal skala prioritas. Kemudian saya akan memetakan apa saja yang akan saya kerjakan. Kemudian tentunya mengisi jurnal tersebut. Kemudian membuat RPP sesuai dengan kebutuhan murid. Oh iya, satu lagi. Sepertinya saya juga berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk mengatakan bahwa saya bersedia dan siap untuk membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran yang saya lakukan akan terencana dengan baik. Luar biasa Bu, lengkap dan terstruktur sekali. Kapan nih Ibu mau melaksanakannya? Secepatnya lah Pak ya, jadi mungkin besok atau lusa, jadi minggu depan saya sudah siap dengan rencana-rencana saya tadi. Amin. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Tentunya saya akan tetap memberikan segala potensi yang saya miliki agar segala tugas yang dibebankan kepada saya, yang menjadi tanggung jawab saya dapat terlaksana dengan baik dan tidak mengecewakan orang lain. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan guru lainnya sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan, dan juga nanti ada yang mengingatkan saya Pak jika saya nanti di tengah jalan melakukan kesalahan ataupun ada yang belum sesuai dengan tahapan yang saya lakukan. Luar biasa Ibu. Kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu, pokoknya jangan sungkan-sungkan Ibu untuk memberitahu saya lah gitu. Kira-kira kalau ada yang bisa saya bantu pasti saya bantu. Oke, siap Pak.
Pasti pokoknya nanti saya mungkin kedepannya akan banyak butuh bantuan dari Bapak ya. Kemudian nanti saya akan berkoordinasi juga dengan Bapak jika ada yang butuh saya diskusikan nanti. Oke. Nah, setelah kita bicara ini, gimana nih perasaan Ibu? Wah, alhamdulillah nih Pak, rasanya udah agak plong nih. Jadi unek-unek saya ini udah keluar semua. Jadi kayaknya nih saya nanti lebih terkonsep nih ke depannya harus ngapain. Alhamdulillah kalau gitu, saya ikut senang Ya, Ibu. terima kasih loh ya Pak ya. Sama-sama Bu. Yuk kita balik lagi ke kelas. Soalnya itu kayaknya udah jam istirahat juga udah selesai. Ibu ngajar di kelas berapa? Iya benar-benar nih udah masuk nih. Saya ada di kelas 9 Pak. Oke. Ya. Ya, kita ke kelas. Oke.